Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Susilawati, peserta storytelling dari Samarinda. Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang Sungai Mahakam dengan kota Samarinda yang sangat eksotis. Mari sama-sama ikuti cerita saya. Sungai Mahakam dengan panjang 930 dan lebar 300 sampai 500 meter. Ini membelah kota Samarinda dan banyak cerita yang ada di dalamnya. Seperti kita lihat ini saat ini teman-teman Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat betapa luas dan lebarnya sungai ini, sehingga tongkang-tongkang pengangkut batu bara sore hari ini sedang antri untuk memuat batu bara di hulu Sungai Mahakam. Ada cerita yang seru tentang bagaimana Sungai Mahakam dengan panjang dan lebarnya memiliki banyak sekali anak cabang, anak sungainya. Ada Sungai Karamumus, ada beberapa sungai lainnya yang ada membelah kota Samarinda sampai ke hulu-hulunya. Nah, ceritanya 3 orang kakak beradik di pedalaman Mahakam pada zaman dahulu kala. Mereka adalah Siluk, Ayus, dan Ongo. 3 orang saudara yang tinggal di hutan Kalimantan Timur. Siluk adalah seorang gadis cantik. Dia juga seorang belawak. Dia seorang gadis yang sangat senang sekali bersemedi untuk mendapatkan ilmu, sehingga memang ia mempunyai ilmu yang luar biasa. Kemudian 2 orang adiknya laki-laki, yaitu Ayus dan Ongo. Ayus dan Ongo tugasnya adalah mencari kayu bakar, sementara kakak Siluk tugasnya adalah untuk memasak dan mengaduk nasi. Tapi karena seringnya Kak Siluk itu melakukan semedi, akhirnya si Ayus merasa bahwa mereka berdua tidak diperhatikan, sehingga kadang-kadang suka terlambat untuk makan. Nah, satu hari Siluk, Ayus, dan Ongo pergi mencari kayu bakar, sementara Siluk siap-siap untuk bersemedi. Lalu Ayus berkata pada kakaknya, "Kakak, nanti kalau aku pulang sudah masak ya, sehingga aku tidak kelaparan nanti." "Baiklah adik, nanti aku masakkan yang enak buatmu." Nah, sebelum kamu berangkat, kakak nanti akan bersemedi, tapi nanti kalau kakak masak jangan dibuka ya kalau kakak belum datang. "Baiklah kak, aku pergi dulu." Lalu Siluk dan Ongo pergi ke hutan mencari kayu bakar. Lalu setelah adik-adiknya pergi, Siluk mengambil beberapa batang padi, kemudian memasukkan ke dalam dandangan, kemudian memberinya air. Lalu ditutuplah dandang tersebut. Lalu tak lama kemudian, setelah dandang itu dimasak, Siluk pergi untuk bertapa. Tak lama kemudian, Ayus dan Ongo datang. Aku lapar sekali." Ongo sudah tidak sabar. Ongo adalah anak yang gemuk dan suka sekali makan. Sementara Siluk berperawakan kurus, sehingga dia tidak terlalu suka makan. Lalu kemudian dia melihat dagangannya sedang dimasak. "Wah, ini adalah masakan yang enak sekali. Kakak, aku sudah lapar." Tapi Ayus ingat kata-kata kakaknya bahwa dia belum boleh membuka kalau tidak datang kakaknya. Tapi Ongo terus merengek. Ayus merasa sangat kasihan dan kemudian diam-diam dia membuka tutup dandang. Begitu dibuka, ia tidak melihat apa-apa di dalam dandang. Yang dia lihat adalah beberapa buah daun padi dan butir-butir padi. Ia sangat heran sekali. Memangnya kakak masak apa? Kok tidak ada apa-apa di dandang? Lalu ia tutup kembali dandangnya dan kemudian ia kebingungan sendiri. "Kak, aku lapar, gimana nih?" "Sabar ya dek, kita tunggu kakak." Tak lama kemudian Siluk datang. "Hai adik-adikku, kamu sudah datang." "Iya kakak,
Iya kakak, aku lapar. Ongo merengek terus pada kakaknya. Lalu, sebentar ya. Lalu Siluk membuka dandangannya dan ia merasa sangat terkejut ketika dia membuka. Hah? Kenapa dengan dandangku? Ada apa? Apa yang kau lakukan, wahai adik-adikku? Siluk dan Ayus dan Ongo terdiam. Mereka sangat ketakutan melihat kakaknya sangat marah. Pasti kalian melanggar apa yang aku katakan. Kalau kalian melanggar, maka kesaktianku akan hilang dan beras tadi tidak menjadi makanan yang akan kita makan. Ayus dan Ongo merasa sangat bersalah dan mereka diam saja. Baiklah adik-adikku, kalau engkau tidak mau menuruti kata-kataku dan kau sudah tidak mau lagi mendengarku, maka aku akan pergi dari rumah. Lalu Siluk pergi dari rumah, dia membawa semua perangkatnya dan juga 1 ekor ayam kesayangannya. Ayam itu sakti ayah bapak dan ibu sekalian. Lalu dia bersiap pergi dan menaiki rakit. Dia kemudian menaiki rakit, mengayu rakitnya. Tapi Ayus juga anak yang hebat. Ayus itu adalah pelari yang ulung. Dia mengejar kakaknya, Kak Siluk jangan pergi. Dia mengejar kakaknya, akhirnya dia mendahului kakaknya. Mendahului perahu kakaknya. Tiba-tiba dia lebih dulu sampai di depan, dia ambil sebuah batu lalu dia lempar ke tengah sungai. Batu itu menghalangi jalannya kapal kakak Siluk. Lalu kakak Siluk berkata kepada Ayus, Ayus pergilah, jangan ganggu perjalananku. Tidak kakak, engkau tidak boleh pergi. Aku dan Ongo sangat merindukanmu. Pergilah dek. Kemudian ia memanggil ayamnya. Ayam, berkokoklah. Lalu ayam berkokok. Tiba-tiba batu yang ada di tengah sungai tadi hancur seketika. Begitu lagi. Akhirnya rakit bisa dijalankan kemudian melewati batu tadi. Ayus berlari lagi. Kemudian dia melempar batu lagi. Kemudian ayam berkokok lagi. Hancur lagi. Berkali-kali Ayus melakukan dan berkali-kali juga Siluk melakukan hal yang sama dengan ayamnya. Akhirnya Ayus kehabisan tenaga. Dia kelelahan setelah mengangkat beberapa batu-batu besar. Akhirnya Ayus mengalah. Sudahlah dek, kamu di rumah saja bersama Ongo. Hiduplah dengan gembira, hiduplah dengan berani, berjuanglah sehingga engkau akan menjadi anak yang bertanggung jawab dan hebat. Akhirnya Kak Siluk, tapi Kak Siluk tetap berjalan. Dia tetap mengayunkan rakitnya entah kemana. Nah teman-teman, akhirnya Ayus dan Ongo hidup berdua di rumahnya. Kemudian mereka berusaha untuk bisa hidup mandiri tanpa tergantung dengan kakaknya. Batu-batu tadi yang hancur akhirnya membuat cabang-cabang anak Sungai Mahakam. Ada yang ke hilir, ada yang ke mudik, kemudian membuat cabang-cabang Sungai Mahakam itu menjadi sangat banyak sekali. Itu teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, cerita saya tentang Sungai Mahakam.